Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Khair dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan media massa dari masa ke masa serta dampaknya terhadap masyarakat. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau suatu interaksi dari individu ke individu lain atau antar individu dan halayak banyak guna menghasilkan feedback atau timbal balik. Sekarang ini komunikasi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi manusia. Bahkan dari kecil kita sudah melakukan komunikasi. Komunikasi ini penting dilakukan oleh setiap orang, karena dengan berkomunikasilah kita dapat mengetahui apa yang terjadi di sekeliling kita dengan cara bertukar informasi dengan orang lain. Komunikasi juga membutuhkan media untuk menyampaikan pesan, dan media massa menjadi media penghubung bagi kita untuk mendapatkan informasi yang terjadi di sekitar kita. Media juga mempermudah kita untuk menyampaikan informasi, sehingga informasi yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas atau si penerima informasi tersebut. Adapun sejarahnya, sejarah media massa diawali dalam bentuk surat kabar dengan cara ditulis, kemudian dicetak. Surat kabar pertama di dunia terbit pada tahun 59 sebelum Masehi di Roma, yaitu Acta Diuma pada zaman Julius Caesar. Surat kabar tersebut berisikan kebajikan, pengumuman resmi, dan informasi lainnya. Tetapi pada masa itu surat kabar masih berupa tulisan yang diukir pada batu. Dan kemudian pada tahun 1605 muncullah surat kabar pertama yang dicetak, yaitu Relation, yang diterbitkan oleh John Carolus di Jerman dengan menggunakan bahasa Latin. Setelah perkembangan zaman dan teknologi semakin maju, percetakan pun mulai berkembang, lalu muncul media baru dalam bentuk majalah. Majalah ini hadir untuk melengkapi kekurangan yang tidak ada dalam surat kabar. Majalah juga sifatnya lebih ringan atau lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan dengan surat kabar, karena isinya berupa humor, sastra, musik, atau politik dan lainnya. Lalu pada tahun 1920 muncullah radio, media massa baru yang lebih cepat untuk menyampaikan informasi atau berita dibandingkan dengan surat kabar. Radio populer pada masa Perang Dunia Kedua. Dikarenakan radio mampu menyampaikan atau menyebarkan informasi lebih cepat mengenai peperangan pada masa itu. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua berakhir, popularitas radio pun mulai menurun dikarenakan munculnya televisi yang lebih bervarian dibandingkan radio. Karena televisi tidak hanya menampilkan suara saja, melainkan suara dan gambar, walaupun pada masa itu televisi masih berwarna hitam putih. Siaran televisi berwarna mulai berkembang pada tahun 1967, sehingga saat ini bahkan sekarang televisi ukurannya lebih tipis dan ringan dibanding pada zaman dulu. Gambarnya pun sangat jernih dan halus. Setelah televisi muncul, media massa baru muncul lagi, yaitu internet, yang menggeser popularitas media-media lainnya yang saat ini sedang populer di kalangan remaja. Internet memudahkan buat penggunanya untuk mengakses, menjangkau dengan lebih cepat dan luas dibanding media lainnya, sehingga menarik media lainnya untuk berkembang dan maju lagi ke dalam versi online agar lebih mudah dan praktis, agar tidak mudah punah, hilang, atau tertinggal dengan pesatnya perkembangan zaman teknologi ini. Di balik itu, media massa memiliki dampak bagi masyarakat. Yang pertama itu dampak positif. Penggunaan media sosial memberikan dampak yang sangat positif, terutama dalam melakukan interaksi, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, baik teman, keluarga, yang tidak mungkin dilakukan melalui face to face karena faktor jarak. Kita dapat mengirimkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Begitu pula dalam mengakses informasi yang kita butuhkan. Kita banyak dipertemukan teman atau keluarga yang sudah lama tidak pernah bertemu melalui media sosial Facebook.
Media sosial dapat dijadikan sarana untuk saling berbagi, saling bertukar foto, data, dan dokumen lainnya. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana promosi dengan berbagai produk atau jasa yang dapat ditawarkan kepada pengguna media sosial tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, tetapi dengan keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, tidak heran kalau saat ini telah menjamur bisnis online melalui media sosial. Bahkan di kota-kota besar menggunakan komunikasi politik melalui media, menjadikan media yang cukup ampuh untuk mempengaruhi pasangan. Adapun dampak negatif dari media ini, penggunaan media juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat. Seperti yang kita lihat sekarang, media dijadikan untuk menanamkan kebencian terhadap orang lain dengan menggunakan kata-kata atau gambar yang tidak etis, sehingga terbangun rasa tidak senang dan benci terhadap seseorang, terutama mereka yang memiliki posisi penting baik di pemerintahan maupun lembaga-lembaga negara. Media sosial dijadikan sarana untuk mencaci, bahkan memprovokasi orang lain. Perilaku ini sangat berbahaya, apalagi yang menyangkut kelangsungan hidup bernegara dan negara bernegara. Mungkin ke depan sebelum terlalu kebablasan, perlu ada kontrol untuk mengatur pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.